Oke, hari ini Bapak akan menerangkan tentang pembuatan mikroorganisme lokal. Tetapi memang mikroorganisme lokal itu bisa Anda membuat dari barang-barang yang ada di sekitar Anda, atau Anda bisa juga membuat dari minuman probiotik, ya bisa dari Yakult, bisa dari bisa dari Cimory, atau bisa dari yogurt dan lain sebagainya. Nah itu bisa saja ya, terserah Anda nanti akan membuat produknya seperti apa ya. Nah di sini saya sudah punya satu, yaitu ini E4 kalau orang menyebutnya. Sebenarnya E4 itu ada beberapa, ada warna kuning, ada warna oranye dan segala macam ya. Tetapi ini beda merek saja. Ini mereknya Monodon ya, entahlah dari mana gitu ya, saya nggak tahu. Nah ini isinya adalah bakteri fotosintetik Trichoderma, Lactobacillus, Rhizobium sp, Azotobacter, Azonomites, Actinomycetes ya, Bacillus sp, dan juga yang untuk memfermentasikan dan segala macam ya. Jadi ini khusus untuk limbah padat sebenarnya, seperti itu. Sedangkan untuk yang keempat itu ada macam-macam, bisa untuk perikatan, bisa untuk limbah padat, bisa untuk peternakan dan lain sebagainya. Nah di sini yang nanti akan kita buat adalah untuk dari ya, mikroorganisme lokal yang didapatkan dari bakterinya kita dapatkan dari Yakult, dan kemudian satu lagi kita dapatkan dari yogurt dari Cimory ya, seperti itu. Nah tugas Anda nanti ya di praktikum ya, praktikum ini akan ada di pertemuan ke-8, 9 ataupun 10 ya. Di pertemuan 10 Anda nanti presentasi tentang hasil dari pembuatan mol serta hasil dari sampah yang sudah menjadi pupuk. Jadi hari ini saya berikan tugasnya nanti dipresentasikan pertemuan ke-10 gitu ya. Tetapi saya akan kasih tahu dulu caranya membuat mol ya. Nah, membuat mol itu kita harus ingat dahulu bahwa ya mikroorganisme itu bisa hidup kalau ada apa? Ada makanan. Ada makanan berarti bisa jadi ada gula, terus kemudian harus ada protein juga, dan juga harus ada mungkin sedikit lemak ya, tetapi lemak tidak menjadi banyak penting. Tapi yang paling penting mikroba itu biasanya ada gula, ada karbohidrat, terus kemudian ada yang namanya protein. Yang akan kita kerjakan ini adalah sebagian kecil saja ya, sebagian kecil dari beberapa teknik untuk pembuatan mol ya. Kita nanti akan menggunakan gula pasir, terus kemudian menggunakan molase ya. Pak, udah ada gula pasirnya, kenapa pakai molase lagi? Ya, molase itu adalah hasil samping atau hasil residu dari pembuatan gula pasir, tetapi di sana masih mengandung bahan-bahan yang lainnya, sehingga harapan kita bahan-bahan yang lain itu nanti akan disuplai kebutuhan dari mikrobanya dari si molasenya ya. Jadi ada gula pasir, molase, air, dan juga ada sumber bakterinya ya. Mudah-mudahan nanti jadi kita implementasinya nanti di minggu depan ya. Oke, kita lihat video. Saya menggunakan Praga ya, ini kebetulan aja rumahnya Bogor dekat sini ya, dan kita emang sebenarnya jauh-jauhan juga gitu ya. Oke, yang akan kita siapkan dulu adalah yang pertama adalah air ya, 500 gram beserta dengan nanti kita tambahkan yang namanya gula ya. Jadi kita based on-nya ini ya. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan tidak menggunakan takaran ya, ya juga bisa saja, mungkin saja nanti akan sedikit banyak kurang optimal saja gitu ya. Jadi 500 gram ini dari beberapa studi literatur yang telah saya lakukan itu cocok gitu ya. Jadi nanti 500 mili atau 500 gram dari air, terus kemudian 500 gram dari gula pasir, terus kemudian molasenya mungkin nanti hanya 100 mili saja. Kita lihat kekentalannya ya. Kalau kental sekali mungkin kita cukup 100 mili, tetapi kalau kurang kental nanti kita akan tambahkan. Terus kemudian starter mikrobanya nanti kita menggunakan 100 mili ya, jadi masing-masing. Jadi nanti kita ada perlakuannya ada 3, satu ada E4, terus kemudian satu menggunakan starter yang ini, satu menggunakan starter yang itu. Oke Mas, ditimbang Mas 500 gram Mas ya. Oke, sambil kita larutkan. Ini suasana di lab olah 2 ya. Memang dilipat semuanya
gitu ya. Jadi ini dibuka pada saat akan ada ini aja. Oke, setelah larut semuanya kita tambahkan molasenya atau kecapnya atau mungkin gula merahnya gitu ya. Oke ya, jadi nanti selain Anda mencontoh dari pembuatan ini untuk di rumah ya, tetapi Anda juga nanti bisa kira-kira buat apa sih molase. Nah, ini kental sekali molasenya. Oke, sip. Ya. 100 mili. Oke, kita aduk lagi. Jadi molase juga mungkin masih mengandung protein, masih mungkin mengandung yang lainnya juga gitu ya. Jadi tidak hanya sukrosa saja seperti itu. Ini nanti maunya pembuatannya sekitar 1 minggu. Jadi setelah ini terus kemudian nanti akan diaplikasikan pada sampah ya, bisa menggunakan sampah, bisa menggunakan sayuran, pokoknya yang ada berbau sampahnya ya. Oke, terus kemudian dimasukkan starternya ya, starter komersil ya, sebanyak 100 ml ya. Oke, 100. Kita usahakan yang plain ya, yang plain. Jadi yang plain itu jadi nanti tidak banyak berasa gitu ya. Jadi khawatirnya rasa itu mempengaruhi juga tentang ininya juga gitu ya. Jadi kita coba ini untuk yang 100 gram atau 100 ml, kita anggapannya densitasnya 1 ya, seperti itu. Oke, kita aduk lagi. Kita masukkan ke dalam botol. Ini agar supaya apa? Agar supaya nanti si mikrobanya nanti dia akan memperbanyak diri ya. Sebenarnya memperbanyak diri fungsi dari pembuatan mol ini ya. Tetapi memang ada juga yang mol yang misalnya dari tempe, dari ini memang benar-benar dia lokal sekali ya. Kalau ini kita tambahkan, harapannya dapat menghasilkan yang lebih baik seperti itu. Nah, kita tutup pakai plastik, terus kemudian kita kasih karet. Fungsinya untuk apa? Agar supaya kita tahu nanti apakah dia hidup atau enggak. Biasanya kan kalau mikroba itu menghasilkan gas ya, gitu biasanya sih ya, biasanya. Karena nih harinya hari Jumat, jadi mungkin nanti Senin kita akan. Nah, ini untuk pembuatan mol yang kedua ya. Yang kedua ini dari kita menggunakan bahannya dari mikroba yang ada gitu ya. Tetap kita tambahkan 500 ml air, tambahkan 500 gram gula pasir ya. Jangan lupa ya untuk analisis ya, jadi fungsi dari gula pasir sebagai apa ya, terus kemudian molase isinya apa, sehingga kita akan tahu fungsinya untuk apa nantinya ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kita tambahkan molasenya juga sama 100 gram. Oke, kita masukkan dengan jumlah yang sama ya untuk Yakultnya ya. Oke, 100 gram atau 100 ml. Dikocok dulu mas. Nah gitu mas, nah terus diituk di atasnya aja, kocok ini horizontal aja. Nah kita ingat dari tahapan ya, jadi dari tahapan mikroba itu kan ada fase lak, ada fase log, ada fase stationary, ada fase kematian, jangan lupa itu ya. Jadi Anda kalau misalnya kunjungan ke Yakult gitu ya, kalau ada kunjungan ke Yakult pasti nanti rasanya akan berbeda dengan kalau kita beli di yang sudah sedikit lama ya. Jadi rasanya lebih seger kalau di Yakult, apalagi Yakultnya yang di Pasuruan gitu ya, itu lebih seger lagi. Itu yang di Ngoro ya, di NIR ya, Ngoro Industrial Berikat ya kalau nggak salah, NIR kalau nggak salah, NIP ya. Jadi ada di Ngoro Industrial Park ya. Banyak kakak kelas kalian yang sudah kerja di sana juga ya, di daerah sana ya. Oke. Nah ini ibaratnya adalah memang si mikrobanya kita kasih makan gitu ya, kita kasih makan lagi, mudah-mudahan dia bisa
yang tadinya mungkin di fase stasioner gitu ya, karena kan memang kita membutuhkan adalah mikrobanya untuk dimasukkan dalam tubuh pada aslinya ya, sehingga nanti diharapkan dari yang stasioner tadi dia nanti akan menjadi fase lock lagi gitu ya, seperti itu. Oke, karena apa, makanan tersedia banyak ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kita masukkan ke dalam botol ya. Botolnya bisa macam-macam ya, kebetulan kita punyanya ini saja gitu ya, kalau menggunakan botol yang lain ya. Terus kemudian kita kasih label, kemudian kita tutup bagian atasnya. Oke, jadi 2 sudah jadi ya, nanti kita tunggu sekitar 1 minggu ya. Oke ya, tadi kita sudah membuat mikroba ya, atau membuat molnya dari Yakult dan juga dari yogurt Cimory. Nanti akan kita bandingkan dengan Monodon ya, seperti itu. Tetapi mungkin Anda ingin berkreasi ya, ingin berkreasi lebih lanjut, misalnya Anda ingin membuatnya dari yang lainnya, boleh saja ya. Anda bisa menggunakan 1 cucian beras ya, airnya tidak digunakan air biasa. Kalau tadi kita menggunakan air purit ya, nanti yang kita gunakan adalah misalnya Anda ada air cucian beras. Nah, air cucian beras kita tahu bahwa dia mengandung ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, ada mineral esensialnya juga, seperti itu ya. Jadi dari 1 air cucian beras. Terus kemudian yang kedua, Anda nanti bisa gabungkan cucian beras itu dengan barang-barang yang sudah rada-rada busuk. Misalnya Anda punya makanan sisa, terus kemudian sudah ada kapang kamirnya gitu ya, terus itu bisa ditambahkan ke sana. Atau mungkin ada makanan yang seperti ayam goreng tapi nggak kemakan misalnya gitu ya, terus kemudian nanti kita bisa tambahkan di sana. Tapi harus dicacah dulu, harus dihaluskan lebih dahulu, nanti masukkan ke dalam botolnya. Oke, terus kemudian yang ketiga, Anda bisa juga menggunakan dari nasi basi ya, nasi basi, nasi yang nggak habis, terus kemudian Anda taruh di suhu ruang, nanti akan ada mikroba yang masuk ke situ ya. Nah Pak, kan itu nanti ketemu kapang ya Pak ya, kapang dan kamirnya ya Pak ya, nanti kan jadi gimana Pak ya, ya nggak apa-apa juga gitu ya, jadi nggak masalah juga, karena itu sumber sebagai apa, sebagai nanti mikroba untuk pembusuknya, seperti itu ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya Anda melihat ada bakteri ataupun mikroba pengurai gitu ya, silahkan nanti Anda ambil, terus kemudian Anda masukkan ke dalam larutannya. Tetap larutannya harus ada gula. Gula itu karbohidratnya nanti sebagai untuk membangkit energinya ya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada ada telur busuk gitu misalnya ya. Nah, pakai aja, kan kita tahu telur itu adalah sumber dari salmonella misalnya ya. Seperti itu ya. Mungkin habis bikin molnya terus kemudian kamu mual-mual gitu ya, ya bisa aja, atau diare seperti itu ya. Tetapi inti pentingnya adalah sebenarnya pun ya, kalau kita punya punya limbah padat, terus kemudian kita biarkan saja, dia nanti akan terdegradasi ataupun dia nanti akan dimakan oleh mikroba, bakteri dan segala macam untuk didekomposisi menjadi yang menjadi pupuk seperti itu ya. Tetapi prinsipnya di sini kita membuatnya agar lebih cepat seperti apa ya. Harapan kita nanti semuanya, harapannya adalah di dalam waktu 1 bulan kita nanti akan dapat dapat pupuknya ya. Nanti bisa metode aerob, bisa metode anaerob ya, tapi yang akan kita gunakan adalah metode yang aerob ya, seperti itu. Oke ya. Jadi masing-masing dari kelompok ya, kelompok praktikum, nanti silakan Anda tunjuk siapa yang akan membuat, atau mungkin biar adil semuanya membuat ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi masing-masing kelompok praktikum itu nanti silakan Anda membuat 1 ya, minimal 1 untuk pembuatan mol, dan juga nanti aplikasinya di bahan-bahan yang ada di sekitar Anda. Misalnya ada sayur yang sisa tidak digunakan misalnya, terus kemudian ada kulit dari dari buah-buahan yang tidak dipakai, Anda bisa cacah, terus kemudian nanti diaplikasikan dari hasil molnya ya. Silakan Anda berkreasi ya, mau molnya bikinnya seperti apa, silakan Anda berkreasi masing-masing ya. Bapak tidak membatasi, yang penting nanti Anda bisa mempresentasikannya dengan baik dan benar ya. Ini tugas 1 kelompok, tetapi kalau misalnya Anda ingin membuat sendiri, it's okay ya. Gitu ya, ini tugas yang pertama, yaitu untuk pembuatan mol, dan juga nanti untuk yang
limbah padat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.